bertemu dengan keluarga kekasih saya yang satu iman, satu dalam puji-pujian, ya. Semua ini terjadi karena rencana Tuhan. Benar, itu bukan karena kepikiran saya. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini, keluarga GPDI apa Tante Rahel? Persadaraya. Jadi namanya saya tadi dari gerbang sana memang ada Persadaraya. Oke, baik. Saya memperkenalkan diri dulu sebelum saya menyampaikan kesaksian pengalaman hidup bersama Yesus. Jadi saya jemaat dari GPDI Melati Depok yang digembalakan oleh Tante Leoni. Yang gerejanya bagus kemarin yang Tante Rahel kenal. Sudah kebayang gerejanya. Jadi kalau di Depok udah pasti itulah GPDI yang paling pertama di sana. Jadi gereja tertua. Saya bersama istri, nama saya marganya Simanjuntak, tapi lebih lengkapnya Mardongan Simanjuntak. Istri saya Mega. Kalau sebenarnya aslinya dari Solo, Jawa Tengah, lahir di Jakarta. Tapi kalau di kita orang Batak sudah dikasih famnya si Hombing. Jadi kami menyampaikan terima kasih atas sambutannya tadi. Walaupun sekilas tadi pembawa acara memperkenalkan hanya namanya, marganya saja Simanjuntak. Jadi tadi sudah lengkap. Oke, jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan ketika hambanya, pelayannya, membisikkan ke saya, ayo kita pelayanan ke Tante Rahel, kata Tante Priscilla. Dari ajakan itu, ajakan seorang hamba Tuhan, saya sangat terharu. Jadi itulah kedatangan kami ke sini mendampingi Tante Rahel, Tante Priscilla untuk pelayanan di tempat ini. Kalau saya dengan Rahel memang ada latar belakang satu perjuangan dulu. Jadi saya kenal di tempat penggemblengan di Beji. Sampai kami berpisah setelah 9 bulan, tak tahu kemana rimbanya. Itu ada, karena pada saat penempatan itu kami hanya diberikan amplop. Kita nggak tahu apa di dalam amplop ini kemana. Jadi kita sendiri juga, ya Tante Rahel juga kita nggak tahu di mana. Saya kebetulan terakhir di Bojonegoro. Di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka. Terus, jadi semua apa yang saya alami inilah sebagai kesaksian. Ini saya juga terharu dengan orang tua yang mendidik saya. Saya sudah diperkenalkan dengan iman rohani. Ketika saya berangkat ke arah tujuan yang tidak jelas dulu, merantau ke Jawa ini, saya tidak diperkenankan kamu berangkat tanpa jelas tujuanmu. Saya ingin kamu, apapun yang kau inginkan, bekali dulu kamu ilmu kerohanian. Carilah dulu kerajaan Tuhan, nanti akan diberikan yang lebih banyak lagi sama kamu. Itulah yang mengawali langkah saya, sehingga saya sebenarnya jiwa kepemudaan masih ada kebimbangan, tapi karena dorongan teringat dengan kata-kata orang tua itu, akhirnya saya ikutin. Saya diarahkan ke sekolah Alkitab hingga sampai ketemu dengan Tante Rahel. Jadi sebenarnya
prosesnya teramat banyak cerita-cerita. Kedagingan ini sangat memberontak, tapi namun kalau sudah orang tua yang boleh dibilang wakil Tuhan sudah memesan kepada anaknya, padahal sesampainya kita di sini, semau kita sebenarnya mau kemana pun, saya udah coba berontak, lari ke sana, lari ke sini, tapi akhir-akhirnya tahu juga ke situ, tahu juga ke situ. Jadi cepat saya memang praktek, saya coba membalas kebaikan Tuhan, saya coba mengabdi atau menuangkan apa yang saya pelajari, walaupun perjuangan pengabdian saya hanya terbatas waktu, hanya 6 bulan waktu itu praktek, tapi saya merasa Tuhan, walaupun segitu Tuhan, yang saya bisa perbuat, maafkan saya Tuhan, tapi saya sudah merasa memberi yang terbaik buat Tuhan, sehingga saya kembali lagi ke Jakarta. Tapi dengan modal itulah akhirnya saya bisa menemukan pekerjaan, mencari nafkah di luar. Jadi kalau Tante Rahel bisa merintis, kalau saya setelah praktek saya coba mencari, saya tanpa arah, nggak taunya Tuhan arahkan saya jadi bekerja di satu perusahaan BUMN. Itu pun mungkin itu karena memang Tuhan sudah arahkan sesuai dengan apa yang sudah orang tua doakan. Jadi saya bisa menyelesaikan kehidupan saya, pekerjaan saya, sampai sekarang ini saya sudah pensiun. Jadi kesaksian saya yang saya ingin sampaikan itu tadi itu, setiap apa yang kita rencanakan di dalam firman Tuhan juga ada itu, kita harus mencari kerajaan Tuhan lebih dulu, baru nanti akan Tuhan limpahkan berkat yang berlimpah. Saya alami itu. Saya bisa mendapatkan, saya bisa saya punya anak 3, semuanya sudah bisa kerja, dan 1 sudah berkeluarga, yang terakhir sembari kerja dan kuliah. Jadi semua itu saya dapatkan itu hingga sampai sekarang saya tetap berlutut sama Tuhan. Itulah pengalaman hidup iring sama Tuhan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah semangat kita dalam memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya GPDI Persada Raya. Mujizat saya sudah lihat, mujizat Tuhan nyata. Amin. Dari semangat tadi puji-pujian, dari semangat dari penyembahannya luar biasa. Saya yakin dan percaya mujizat itu akan nyata dan lebih besar lagi nanti akan terjadi. Haleluya. Berkatilah jemaat di sini, Tuhan pakai sebagai saksi garam yang bisa berdampak dalam lingkungan hidup, di dalam bermasyarakat, di tengah keluarga. Itu aja dulu yang bisa sampaikan kesaksian saya. Tuhan berkati. Amin. Udah sama. Beda atuh. Masing-masing. Ayo Tante. Kali-kali Bu.